أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diberikannya kita kemampuan untuk berbuat baik, bahkan dikala kita mempunyai kesibukan. Allah memerintahkan daripada kita semua untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, wabil khusus muslim laki-laki, untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Maka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita mampu melakukan hal-hal yang baik. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri hal itu. Segala kebaikan yang kau lakukan bukan karena engkau baik, tapi karena Allah memberikan taufik kepadamu. Engkau mampu bermajelis ilmu, engkau mampu mencari nafkah yang halal untuk keluargamu. Itu bukan karena dirimu yang baik, tapi karena Allah yang memberikan petunjuk kepadamu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Iyad bin Himar, dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu warḍah, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannah thalatha, di antara sifat-sifat penghuni surga ada tiga. Yang pertama, dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Mereka adalah orang-orang yang diberikan wewenang untuk memimpin. Mereka yang mempunyai jabatan, lalu mereka berlaku adil. Seorang pemimpin yang adil, lagi mutasaddiqun muwaffaqun, mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di antara orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua pemimpin itu buruk. Banyak pemimpin yang baik, bahkan diberikan tempat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau mereka mampu menjadi pemimpin yang adil. Banyak di antara kita selaku seorang muslim mempunyai akhlak yang katanya mengikuti akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tiada henti-hentinya menjelekkan pemimpinnya sendiri. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan tempat yang tinggi jikalau dia mampu menjadi seorang pemimpin yang adil. Bukan hanya adil, akan tetapi muwaffaqun. Siapa muwaffaqun? Mereka adalah seorang pemimpin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang yang diberikan taufik itu? Idza aradallahu bi'abdihi khaira i'anahu bil waqti. Maka dijelaskan, jikalau Allah, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut, maka Allah akan memberikan taufiknya. Dan apa ciri taufik tersebut? I'anahu bil waqti. Allah akan membuat waktu menolongnya. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberikan waktu untuk menolongnya. Maksudnya apa? Sesibuk apapun pemimpin tersebut, maka ada waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disibukkan dengan pekerjaannya, tidak disibukkan dengan mengurusi segala sesuatu yang hanya berkaitan dengan dunia, akan tetapi dia punya waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ibadah seorang pemimpin yang adil sebanding dengan 70 tahunnya ibadah seorang yang bukan pemimpin.
Orang yang mempunyai daripada pekerjaan yang menyibukkan dia akan dunia, akan tetapi tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya jauh lebih baik dibandingkan 70 tahunnya ibadahnya orang biasa yang tidak mempunyai kesibukan. Karena sesungguhnya zuhud itu, cinta akhirat itu bukan dalam gerakan, bukan pada kaki, bukan pada tangan, bukan pada akal, akan tetapi zuhud itu di hati. Nabi SAW bekerja, para sahabat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, seseorang yang tidak disibukkan dengan pekerjaannya, mereka tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW bukan yang sholat terus, bukan yang puasa terus menerus, akan tetapi mereka tersibukkan oleh dunia, akan tetapi tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri penghuni surga yang pertama adalah pemimpin yang adil, lagi diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang diberikan taufik adalah mereka yang ditolong oleh waktu. Banyak orang-orang memiliki waktu luang tapi tidak sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara maghrib dan isya mereka memiliki waktu luang tapi tidak sempat membuka Al-Qur'annya. Mereka tidak sibuk-sibuk amat dengan pekerjaannya. Pulang dari kantor ada waktunya tapi hanya digunakan untuk dunia, tidak dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terjebak dalam kemacetan Jakarta, waktu itu sebenarnya jikalau ada taufik dari Allah bisa digunakan untuk mengingat Allah dengan berzikir, apalagi membaca Al-Qur'an, membaca salawat Nabi SAW di bulan Rajab ini. Boleh kita memperbanyak dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi SAW, siapa mereka penghuni surga dengan sifat-sifatnya? Rajulun, seorang laki-laki, atau mereka yang rahimun, mereka mempunyai sifat kasih sayang, raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim, mereka yang mempunyai sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap sesamanya. Bukan hanya sesama muslim, bukan hanya di kurba kerabatnya, akan tetapi ar-rahmah lil asa, dia mempunyai kasih sayang terhadap pelaku maksiat. Lihat bagaimana salafus saleh mendoakan para pelaku maksiat, bukan hanya mengutuk mereka. Mereka orang-orang saleh tidak mengutuk orang-orang yang ahli maksiat, melainkan mereka mendoakan orang-orang yang belum mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah mengabarkan, awwalu ma yurfa' min hadhil ummah ar-rahmah wasyafaqah. Akan tetapi perlu kita khawatirkan, berkata Imam Abdullah rahimahullahu taala, beliau mengatakan awwalu ma yurfa', sesuatu yang awal-awal akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ummah, dari umat ini, adalah ar-rahmah wasyafaqah, sifat lemah lembut, kasih sayang, dan juga senantiasa berlaku baik terhadap orang lain. Kita lihat di akhir zaman ini banyak orang yang ahli zikir namun tidak peduli terhadap orang lain. Banyak orang yang sholat sunnahnya banyak tapi dia tidak bersifat lemah lembut terhadap orang lain. Banyak orang yang menjaga puasa sunnahnya akan tetapi kasar terhadap orang lain. Banyak orang yang menjaga hubungannya dengan Allah namun tidak memiliki sifat lemah lembut terhadap orang lain. Padahal lemah lembut itu adalah wasiat ataupun warisan daripada baginda Nabi SAW, yang mana kita kenal baginda Nabi adalah seorang rahmatul lil alamin, orang yang penuh dengan kasih sayang terhadap orang lain. Salah satu daripada kasih sayang para ulama kita, ada seorang tabi'in, seorang pengikut sahabat Nabi SAW, Imam Abu Muslim. Suatu ketika ditanya oleh orang-orang, wahai Imam Abu Muslim, saya sering melihatmu melewati segerombolan orang yang ada di jalan, namun engkau tidak mengamalkan sunnah Nabi. Kata Imam Abu Muslim, amalan sunnah Nabi mana yang tidak aku amalkan? Maka berkata murid beliau, wahai guru, aku melihatmu melewati sekelompok orang, namun engkau tidak pernah sekalipun memberi salam kepada mereka. Apa jawaban Imam Abu Muslim? Kata Imam Abu Muslim, saya tidak pernah memberi salam kepada mereka karena saya tidak ingin membuat mereka bermaksiat dan berdosa. Maksudnya bagaimana wahai guru? Kalau saya memberi salam kepada mereka sedang mereka lagi sibuk, maka mereka pasti luput menjawab salam saya. Kalau mereka tidak menjawab salam saya, berarti mereka berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik saya tidak memberi salam kepada mereka daripada saya memberi salam lalu mereka meremehkan saya atau mereka tidak mau menjawab salam saya, maka mereka berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kasih sayang seorang tabi'in kepada orang lain sehingga tidak mau membiarkan orang lain bermaksiat disebabkan karena dirinya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, di antara sifat
orang yang akan menjadi penghuni surga. Wa afifun muta'affifun dzu 'iyalin. Sifat yang ketiga yang dimiliki seorang penghuni surga adalah mereka yang senantiasa memelihara diri dan menjaga harga dirinya. Dzu 'iyalin, meskipun mereka memiliki tanggungan yang banyak. Dia punya anak banyak, akan tetapi menjaga diri dan harga diri. Menjaga diri, harga diri dari mana? Daripada meminta-minta kepada manusia. Dia tidak menjadi seorang penjilat kekuasaan. Dia tidak menjadi seorang peminta-minta, akan tetapi mereka menjaga diri dan harga dirinya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Afifun muta'affifun, bukan hanya menjaga harga diri, tapi muta'affifun, ada proses menjaga diri. Apa proses menjaga harga diri itu? Proses menjaga harga diri itu salah satunya adalah mencari pekerjaan yang halal. Kita yang berkumpul di sini, yang setiap hari berangkat pagi bahkan berangkat subuh hari guna mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita, kita telah mengamalkan daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat banyak orang-orang yang sekarang belajar mengajar, membawakan daripada sunnah, memelihara daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat bagaimana para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu yang mereka benar-benar mempelajari kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak sibuk dengan sunnah Nabi, melainkan mereka sibuk untuk menjaga harga dirinya. Kenapa? Engkau berusaha mencari nafkah yang halal untuk kau berikan makan terhadap keluargamu, itu lebih baik daripada engkau menjaga sholat sunnah tapi engkau berharap pemberian daripada orang lain. Engkau berjalan di subuh hari keluar daripada rumahmu untuk mencari nafkah yang halal, mencari sesuap nasi untuk kau berikan kepada keluargamu, itu jauh lebih baik dibandingkan engkau menjalankan ibadah sunnah, engkau sholat sunnah, engkau puasa sunnah, engkau menjalankan ibadah-ibadah sunnah, namun ternyata dalam hatimu terdapat nanti orang yang kasih aku makan. Na'udzubillahi min dzalik. Para salafus saleh justru mereka lebih gencar untuk bekerja, mereka berusaha mencari nafkah yang halal. Untuk apa? Untuk menjaga harga dirinya. Bukankah kita sudah menghafal sebuah doa yang luar biasa dari sahabat Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu warda. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah berdoa dan mengajarkan doa ini. Allahumma inni, ya Allah, sungguh aku memohon, as'alukal huda, aku memohon daripada hidayah, wattuqa, bantu aku untuk menjadi orang yang bertakwa, wal afaf, dan bantu aku menjadi orang yang menjaga harga diri, tidak meminta-minta kepada orang lain, wal ghina, dan berikan aku kekayaan ya Allah. Sungguh kata ulama kita, kalau engkau mencari harta, kekayaan dari harta, maka engkau tidak akan pernah menjadi orang kaya. Tapi kalau kau mencari kekayaan dengan sifat qanaah, maka itu sudah jalan yang benar. Berapa banyak pun harta kita, kalau tidak ada qanaah, maka engkau tidak akan pernah menjadi orang kaya. Engkau mencari kekayaan dengan harta, engkau tidak akan pernah jadi orang kaya. Tapi kalau kau mencari kekayaan dengan sifat syukur, maka sejatinya itu sudah menjadi jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah yang kedua ini, izinkan kami mengingatkan kita telah memasuki bulan Rajab, di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah. Para mufassir kita mengingatkan dari lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan-bulannya ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan ada 1 bulan yang berpisah, yaitu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Hari ini kita telah masuk di bulan Rajab. Maka apa kata ulama kita yang paling bagus untuk kita amalkan di bulan Rajab? Orang bekerja, orang training biasanya 3 bulan sebelumnya kita akan masuk di bulan suci Ramadan, maka waktu training kita adalah di bulan Rajab ini. Mari kita memperbanyak taubat di bulan Rajab ini. Ulama kita mengajarkan cara bertaubat yang benar. Bagaimana cara taubat yang benar dan susunan taubat itu? Sesungguhnya bertaubatlah dimulai dengan bertaubat daripada dosa-dosa besar. Engkau tidak akan bisa mengajukan kredit yang baru kalau masih ada kredit yang terbelah dahulu. Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru kalau engkau belum menutupi yang dahulu. Maka tutupi dulu hutang-hutang terdahulu. Kita punya dosa-dosa besar, maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa besar itu terlebih dahulu. Kata ulama kita, engkau kalau ingin bertaubat, jangan bertaubat daripada dosa-dosa kecil, akan tetapi taubatlah terlebih dahulu daripada dosa-dosa besar. Maka yang pertama, susunan taubat kita di bulan Rajab ini, mari bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang besar. Setelah itu, kata ulama kita, bertaubatlah daripada dosa-dosa yang kecil. Kadangkala kita tidak sadar daripada apa yang kita kerjakan, banyak dosa-dosa kecil yang mengintai kita. Baru keluar rumah kita telah melihat aurat orang lain, maka bertaubatlah daripada dosa-dosa kecil. Tapi jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena jangan melihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa. Yang ketiga, ulama kita mengajarkan agar kita bertaubat daripada hal-hal yang makruh. Bukan hanya daripada hal-hal yang haram, tapi kita bertaubat daripada hal-hal yang makruh. Mana itu yang makruh? Makruh adalah lawan daripada sunnah. Jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dengan tangan kanan, kadangkala kita masih minum dengan tangan kiri. Maka kata ulama, bertaubatlah daripada hal-hal yang menyalahi sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ketika engkau minum dengan tangan kiri tidak berdosa, akan tetapi itu menjadi hal yang makruh karena menyalahi daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika masuk kamar mandi dengan kaki kiri, kadangkala kita tidak memperhatikan kaki mana yang kita gunakan untuk masuk kamar mandi. Maka kita bertaubat daripada hal-hal yang makruh itu menjadikan kita orang yang sesungguhnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertaubat daripada hal-hal yang makruh, maka ulama kita memberikan pelajaran. Bertaubat dari apa lagi? Sudah bertaubat dari dosa besar, bertaubat daripada dosa kecil, bertaubat daripada hal-hal yang makruh, maka ulama kita mengajarkan agar kita bertaubat daripada hal-hal yang boleh akan tetapi berlebihan kita gunakan. Ulama-ulama terdahulu melaksanakan hal-hal yang halal, akan tetapi mereka juga menjaga diri daripada mubadzir atau israf. Kenapa? Banyak orang-orang karena menganggap ini halal, maka mereka berlebih-lebihan dalam menggunakannya. Sedikit contoh, ada orang yang sedang makan, ada tahu, ada tempe, ada ikan. Setelah dituangkan semuanya di mejanya, mereka masih nanya sambelnya mana. Maka ini adalah orang yang berlebih-lebihan dalam hal yang halal. Semua sudah ada, tapi dia masih cari yang lainnya. Maka bertaubat dari hal-hal yang halal inilah yang diajarkan oleh ulama kita. Dan taubat yang tertinggi yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak punya dosa, Nabi maksum, dijaga, baik dosa sebelum ataupun dosa setelah. Nabi tidak ada dosanya. Tapi kenapa Nabi beristighfar minimal 70 kali dalam sehari? Dalam riwayat ada yang mengatakan 100 kali. Bahkan Sayyiduna Abu Hurairah, orang yang sangat sering kita baca namanya ketika kita baca hadis dari Abi Hurairah. Bagaimana istighfarnya Abi Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau lagi malas istighfar, beliau beristighfar 12.000 kali dalam sehari. Itu kalau lagi malas. Bagaimana kalau beliau lagi rajin? Maka Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu beristighfar. Apakah dia melakukan dosa besar? Tentu tidak. Mereka orang yang terjaga. Apakah para sahabat Nabi berani melakukan dosa besar pada saat itu? Tentu tidak. Akan tetapi mereka bertaubat kepada Allah. Apalagi
Nabi SAW tidak ada dosanya sekecil apapun itu, tapi Nabi tetap beristighfar. Kata ulama, istighfarnya Nabi, taubatnya Nabi. Taubat apa itu? Taubatnya Nabi karena bisa jadi ada sedikit waktu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau sesaat saja tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang setelah sholat langsung membaca apa? Langsung membaca astaghfirullah. Kenapa? Seakan-akan dia berkata, ya Allah, ampunilah saya, dalam sholat saja saya tidak mengingatmu, apalagi saya tidak sholat. Maka bulan Rajab ini bulannya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulannya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita masuk bulan suci Ramadan baru kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah berikan kita spare waktu. Allah berikan kita 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Perbaikilah dirimu bulan Rajab juga, perbanyak istighfar dan perbanyaklah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, kemudian berkahi kami di bulan Sya'ban, dan juga berkahilah kami sampai bertemu di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa na'udzu bika min 'adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahrir rijal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa 'afiyatin wa rizqin wasi'ah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah.